Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Shop Channel. Kali ini ada handphone Oppo A31. Ini ya handphone ya. Ini saya beli di marketplace ya. Murah harganya. Cuma Rp1.050.000. Nah, itu sih yang bikin penasaran. Dengan harga semurah itu apa namanya? RAM-nya 6 GB, internalnya 128 gitu kan. Nah, kira-kira bener nggak ya? Atau dengan RAM segitu kira-kira bisa apa gitu? Bener nggak 6 giganya itu benar-benar bisa ya kayak mainin game berat atau install aplikasi yang mungkin makan memori cukup besar gitu ya? Oke, langsung dibuka aja dusnya. Dusnya lagi dah. Apa plastiknya? Langsung dibuka. Oh iya, ini kayak plastiknya gini ya, nggak tertutup sempurna. Nanti oh iya, sekedar info, nanti saya kasih juga linknya saya belinya di mana ya. Dan juga nanti apa namanya, handphone bekas review ini saya jual juga. Tentunya pasti harganya di bawah harga saya beli ya. Dan ini cuma saya pakai cuma buat buka dusnya aja. Jadi nanti harganya lebih murah. Oke, ada apa aja? Bentar buka. Bukanya ke atas. Ada apa nih? Nah, ini dapat soft case. Dapat soft case khusus Oppo A31 ya. Apa sih, ada yang bilang soft case, ada yang bilang jelly case. Terus ada apa? Buku panduan quick guide Oppo, dari Oppo, kartu injeksi, apa sih namanya? Ini yang buat SIM nih. Injeksi SIM try lah namanya ya. Oke, terus ada apa lagi? Sama kayaknya, user manual. Udah. Nah, ini ada unitnya langsung. Mana nih? Oke, ini ada unitnya. Warna apa nih? Biru putih ya unitnya. Udah terpasang tempered glass, tinggal cabut aja ininya, tapi nanti deh. Oke, langsung dinyalain. Lanjutkan. Siapkan sebagai Oppo baru. Oke. Proses setup sudah. Oh iya, sebentar. Ini sambil menunggu saya coba buka. Ini dapat charger ya. Chargernya masih di plastikin, masih baru. Terus ada apa lagi? Ada kabel data di sini. Oke. Udah ya, itu aja isinya ya. Jadi ada charger, kabel data, nggak ada headset. Emang dari sananya nggak ada. Oke, langsung dinyalain. Duh, gelap bener ini. Mulai. Ntar saya kontrasnya dinyalain dulu, diterangin. Nah, baru kelihatan ya di layar. Ini ada wifi. Saya konekin dulu ke wifi. Oke, ini udah saya konekin ke wifi. Gini, jadi saya coba, mungkin saya nggak akan review secara detail. Rasanya udah banyak yang nge-review HP Oppo A31 itu ya. Bahkan ada yang channel sebelah itu sampai ngebongkar mesinnya. Nah, cuma di sini saya maunya gini aja. Jadi dengan harga sejuta gitu ya, dengan harga kita uang sejuta, bener nggak sih RAM yang kita dapetin 6, terus internalnya 128, dan handphone ini emang bener-bener berfungsi gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan, atau apa ya bahasanya, dengan uang segitu apa mau kita tuh dapat gitu ya. Coba saya mau cek dulu yang lainnya. Saya coba dari kamera dulu. Coba kameranya gimana sih? Kameranya lumayan ya. Ini adalah kamera belakang. Nah, ini lumayan nih. Coba kalau videonya. Oke, videonya juga cukup bagus ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini cukup bagus video, foto. Oke. Nah, mungkin ini saya jelasin lagi ya. Jadi kalau banyak mungkin Oppo A31 itu di review mungkin dari sisi yang ya mungkin dianggapnya nggak, kurang bagus gitu. Saya coba lihat dari sisi positifnya. Dengan harga Rp1.050.000, kira-kira handphone ini bisa apa gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi positifnya gitu. Kalau mungkin budget kita pas-pasan, terus kita mau RAM yang cukup besar, nah ya kita coba, kita uji gitu Oppo ini apakah
memenuhi ekspektasi kita atau harapan kita gitu dengan harga sejuta itu ya gitu kan. Nah ternyata tadi kamera lumayan oke, video juga lumayan oke untuk di kapasitas lagi maksudnya di harga segitu ya. Ini saya foto dulu, nanti saya lampirin deh. Nah ini video, coba rekam. Nah ini hasil videonya. Oke, dah stop. Oke, pengetesan selanjutnya saya udah install yang namanya DevCheck nih ya. Kita coba lihat. Jadi untuk Oppo A31 ini saya cek pakai DevCheck ini seperti apa hasilnya. Jadi kalau di dashboardnya DevCheck ini bisa kita lihat. Nah ini baterainya masih sehat ya, 66%. Jadi dari pertama saya nyalain tuh nggak saya cas. Terus buat download Mobile Legends sama DevCheck Pro ini sama yang lain-lain. Nah ini 39 derajat ya, connect wifi juga, aplikasi total 37. Nah ini RAM-nya benar ya, ternyata RAM-nya itu 6 GB, jadi sesuai gitu. Cuma sayang untuk memori penyimpanan internalnya itu 64 gitu ya. Jadi kalau tertulis dari siapa namanya konsumen penjualnya itu 128. Nah ini ternyata cuma 64 gitu, sayangnya seperti itu. Tapi RAM-nya benar 6 GB ya. Oke lanjut, hardware-nya apa yang digunain. Nah ini prosesornya MediaTek Helio P35. Nah terus ini CPU-nya benar ya, ada 8 ya, tulisannya segitu ya, 4 tambah 4 berarti 8. Iya intinya 8 benar. Nah lanjut, resolusinya 1600 x 720, kepadatan layar 269. Memori, mana memori? Oke ini memori tadi udah bener ya, sama ya 6 GB. Nah cuma penyimpanannya yang 64. Lanjut ke sistemnya bener ini Oppo ya. Terus Android Pie, sistem operasinya, terus baterai ini tadi udah, jaringan, wifi. Nah, aplikasi. Nah kameranya 13 untuk belakang, depan berapa? Depan 8. Oke. Lanjut, ini sensor lengkap ya, akselerometer, temperatur. Oke, giroskop juga ada ya, berarti bisa main VR. Lanjut, apalagi yang dicek ya? Tadi udah dicek. Oh itu apa namanya, IMEI. Kita coba cek IMEI-nya. Ini bener sama nggak nih IMEI-nya? Ntar dulu, pencet IMEI itu berapa sih? Bintang, pagar, lupa lagi. 66 pagar bintang ya. Nah benar kan? Oke, 7807 7815. Oke sama, IMEI 1 IMEI 2 sama. Wah rusuh. Nah selanjutnya kita cek ke Kemenperin. Nah coba IMEI-nya masuk nggak? Cek IMEI, bisa scan nggak sih? Dong, harusnya bisa scan dong. Harusnya tambahin fasilitas scan ya. Jadi biar kita nggak ngetik manual gitu loh, langsung scan. Harusnya ada menu itu ya. 423078007. Cek. 8616090423077807. Wow, IMEI terdaftar men di Kemenperin. Terdaftar ya. Jadi jadi ini terdaftar, aman, bisa. Jadi ini ternyata IMEI-nya terdaftar di Kemenperin. Nah ini bisa buat all operator di Indonesia ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Oke selanjutnya saya mau nyoba Mobile Legend ya. Ini yang game katanya cukup berat gitu, yang game ini nggak bisa dimainin di HP kentang gitu ya, bener nggak sih ya? Nah ini coba dulu. Wah udah kebuka ya. Nah ini nge-lag nggak sih kalau buat mainin Mobile Legend gitu? Oke. Aman sih ya, nggak terlalu nge-lag ya. Bukan nggak terlalu nge-lag, maksudnya nggak nge-lag gitu. Nah oke. Waduh kena. Wah mundur. Oke.
eh kayaknya nggak aman-aman aja ya buat main Mobile Legends, ini aman-aman aja ya. Nah nih, jadi kalau boleh dibilang sementara sih oke ya, oke ya buat main game berat masih oke ya. Nggak tahu kalau ada yang lebih berat lagi dari Mobile Legend ini, misalkan saya sementara tesnya di Mobile Legend dulu. Kalau menurut saya sih kayaknya kalau udah bisa main Mobile Legend tuh kayaknya lainnya aman gitu ya, menurut saya gitu ya. Oh agak sedikit tadi tuh, agak sedikit nge-lag, nggak tahu dari handphonenya atau jaringannya. Cuma selama main ini aman-aman aja. Oke gitu ya, cukup ya. Oke. Nah kesimpulannya gimana kesimpulan? Kalau kesimpulannya gini ya, tadi kita udah tes ya. Jadi yang pertama adalah kita tes secara softwarenya. Softwarenya itu adalah Android 9 atau Pie gitu. Nah yang kedua adalah secara hardware. Secara hardwarenya udah bener, ini RAM-nya 6 GB. Cuma sayang secara penyimpanan memorinya cuma 64 gitu ya, nggak 128 seperti yang diklaim oleh penjual gitu. Nah setelah software hardware, nah terus berikutnya kita tes performa ya. Tadi performanya untuk main Mobile Legend itu cukup oke ya, walaupun nggak bisa dibilang sempurna gitu ya. Ya maklum dengan harga HP 1.050.000 gitu. Cuma kalau emang cuma maksud saya gini, kalau cuma beli HP untuk main game terus sosmed, YouTube, nah rasanya sih kalau menurut saya ini worth it ya. Nah seperti tadi saya bilang juga di awal, saya nggak akan bahas keburukannya gitu dari handphone ini gitu. Cuma saya akan coba bahas adalah apa yang bisa kita ambil gitu dengan harga segitu, atau bisa sesuai harapan kita nggak gitu. Mungkin saya ambilnya dari situ gitu. Jadi nggak kelemahan HP ini, cuma dengan harga segitu apa yang bisa kita harapkan gitu, atau bisa kita dapat lah. Mungkin lebih tepatnya apa yang bisa kita dapat dari HP harga 1.050.000 gitu. Nah untuk apakah ini refurbish atau enggak, ataukah ini apa namanya apa ya namanya ya HP Recon gitu ya, saya nggak bisa bilang, nggak tahu gitu maksudnya, karena nggak saya bongkar semuanya. Saya cuma ngecek aja dari segi performanya gitu ya, yang tadi udah kita lihat. Sama apa namanya tadi, IMEI juga udah tembus di Kemenperin, jadi ini udah pasti bisa untuk semua operator gitu. Dan ini saya pastikan juga fungsi-fungsi lainnya normal ya, tadi udah saya tes. Jadi kayak touchscreen sih rasanya nggak ada yang masalah ya, kan bisa dilihat di sini ya di layar ya. Dari tadi nggak ada fungsi LCD yang bermasalah juga gitu. Terus kamera juga cukup oke gitu ya, kalau hanya untuk sekedar dokumentasi pribadi gitu ya, nggak tahu kecuali kalau mau bikin film sendiri. Bikin film sendiri maksudnya, mau bikin film dari handphone gitu, atau mau buat YouTubean dari handphone maksudnya gitu ya. Nah ini nggak tahu, rasanya sih udah cukup gitu maksudnya. Ya oke, berarti cukup gitu aja ya. Nah sekedar info juga, ini handphonenya pasti saya jual lagi ya. Untuk linknya nanti saya kasih di deskripsi ya, untuk pembelian kalau ada yang minat dengan handphone ini ya. Baru saya cuma buat buka review terus saya jual lagi, gitu aja sih. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Salam sehat selalu ya, terima kasih.